Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengisi waktu kita untuk sesuatu yang positif, yaitu belajar atau menuntut ilmu. Untuk bahasa Inggris kelas 9 ya, di pertemuan pertama ini sesuai dengan silabus itu adalah pembahasan tentang label, procedure, and advertisement. Ini yang akan kita bahas hari ini ya. Yang pertama tentang label, kemudian yang kedua tentang procedure, dan yang ketiga adalah tentang advertisement. Nah, apa makna dari istilah-istilah ini ya, ketiga istilah ini, kemudian apa perbedaan satu sama lain, kita akan pelajari di pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Oke, kita akan langsung. Yang pertama ya, kita akan membahas tentang label. Definisinya, label ya, sebuah label itu adalah something that is attached, sesuatu yang dicantolkan atau yang disertakan ya, to a product ya, kepada sebuah produk, and gives information about it, dan memberikan informasi tentangnya, maksudnya tentang produk tersebut ya. Jadi fungsi dari sebuah dari definisi atau makna dari sebuah label itu seperti itu ya. Ya, paling tidak kita dari definisi ini bisa menemukan dua karakteristik atau dua ciri ya dari sebuah label. Yang pertama itu adalah that is attached to a product ya. Dia itu, label itu dia disertakan atau dicantolkan kepada sebuah produk ya. Kemudian atau disisipkan dalam sebuah produk ya. Bisa berupa bungkusnya, bisa berupa hal lain ya, bisa berupa informasi yang ditempelkan dalam produk tersebut ya. Kemudian yang kedua, gives information about it ya. Si label tersebut memiliki ciri dia itu memberikan informasi tentangnya, tentang produk tersebut. Jadi tidak hanya nempel gitu ya, tapi ada informasi yang diberikan tentang produk tersebut ya. Kecil atau besarnya, sedikit atau banyaknya informasi yang diberikan itu urusan lain. Yang penting di situ memang fungsinya itu adalah informatif atau memberikan informasi tentang produk tersebut ya. Nah, sekarang purpose-nya apa? Nah, setiap teks itu ya, setiap teks mau baik itu teks panjang maupun short functional text, teks-teks pendek yang fungsional seperti label ini, itu punya tujuan ya. Nah, untuk label ini tujuannya apa? Nah, tujuan dari label ini adalah to give detailed information about the product, untuk memberikan informasi detail tentang produk tersebut begitu. Jadi memang tujuannya itu informatif ya. Baik, kita coba lihat ya di sini contoh-contohnya. Nah, ini contoh-contoh dari label ya. Nah, kalau kita lihat di sini secara sekilas kemungkinan besar ini adalah produk obat-obatan ya. Di sini dikatakan ada amoxicillin ya, amoxicillin. Clavulanate potassium ya, for oral suspension dan lain sebagainya. Nah, ini kalau di Indonesia misalnya kita beli merek obat tertentu ya di pasaran ya biasanya ada labelnya ya. Banyak kita itu obat-obat yang dijual di pasaran ya, banyak sekali ya. Sebelum ke dokter biasanya kita beli obat-obat tersebut terlebih dahulu ya. Nah, kemudian produk yang lain juga ini ada ya. Ini kue ya, semacam kue biskuit. Nah, kemudian di belakangnya biasanya itu ada nutrition facts-nya ya. Jadi di depannya itu ada logonya, ada mereknya ya, brandnya. Nah, di bagian belakangnya itu ada ya, kalau produk makanan seperti ini itu biasanya ada nutrition facts ya, atau informasi tentang nutrisi yang ada dalam produk tersebut ya. Nah, fungsinya banyak ya tentang nutrisi ini. Salah satunya adalah untuk mengukur kalori ya, seberapa besar seseorang bisa menjaga berat badannya itu dengan melihat kalori yang dia konsumsi. Nah, kemudian juga ada ingredients-nya ya, bahan-bahan ya. Ini nutrisi dengan ingredients itu berbeda ya. Jadi nutrisi itu berhubungan dengan zat-zat yang sifatnya sangat kecil ya, sedangkan ingredients itu bahan-bahan yang memang bisa dilihat oleh kasat mata gitu. Kemudian informasi lainnya juga ada ya.
Nah, kemudian ada informasi juga tentang siapa distributornya ya. Nah, di sini distributed by General Mills Sales ya. Artinya si perusahaan General Mills Sales Inc. ini itu bukan produsen tapi dia mendistribusikan ya. Nah, di kita juga banyak produk-produk yang sebetulnya berasal dari merek luar negeri tapi didistribusikan oleh perusahaan lokal ya. Nah, itu informasi di sini. Tapi memang kebanyakan orang kalau beli sesuatu nggak sampai baca sedetail itu kan ya. Nah, kemudian di sini juga ada ya Porcelana Skin Decoloration Authority ya. Nah, ini untuk menangani ada titik-titik hitam dalam kulit ya. Perawatan skin lightening cream ya. Jadi krim untuk mencerahkan wajah. Nah, ini juga produk ya. Kemudian Doritos ya, nacho cheese. Ini kemungkinan produknya adalah keju. Oke. Nah, itu label ya. Nah, sekarang yang kedua itu adalah prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur itu ya, secara definisi, a text that is designed to describe how to make or do something through a sequence or actions or steps. Wah, ini agak panjang juga ya. Jangan sampai kita bingung karena definisinya ya. Definisi itu kan harusnya memberikan informasi yang memberikan wawasan ya, menerangkan sesuatu yang tadinya tidak jelas menjadi jelas. Makanya kita coba baca definisi ini dengan baik ya. Sebuah teks ya, prosedur itu adalah sebuah teks yang dirancang, yang didesain untuk mendeskripsikan, menggambarkan how to make or do something, bagaimana caranya membuat atau melakukan sesuatu through a sequence of actions ya, melalui serangkaian tindakan or steps atau langkah-langkah ya. Jadi prosedur ini ya itu design to describe how to make or do something ya. Dirancang atau dibuat untuk mendeskripsikan bagaimana caranya membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian through a sequence of actions. Nah, cirinya yang kedua itu adalah ada sequence of action ya. Serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Jadi bukan sesuatu yang instan gitu ya. Ada proses di situ. Nah, teks ini fungsinya adalah untuk menjelaskan proses tadi. Di generic structure-nya, struktur yang ada dalam teks prosedur itu yang pertama adalah aim atau goal ya. Nah, biasanya dia berupa title ya, berupa judul ya. Misalnya how to make brownies, bagaimana caranya membuat brownies. Nah, itu judul, tapi dia juga disebutnya ya, aim atau goal ya, yaitu a result that your plans or actions are intended to achieve. Sebuah hasil yang mana rencana atau tindakanmu itu diarahkan untuk mencapainya, mencapai hasil tersebut. Kemudian kalau misalnya teks ini resep misalnya ya, itu biasanya ada material atau bahan ya. Ya, resep juga yang sering kita baca dalam bahasa Indonesia mungkin buat ibu-ibu ya. Itu nah, biasanya ada bahan-bahan ya, materials. Physical substances ya, zat-zat fisik which things can be made from, yang mana sesuatu dapat dibuat darinya. Jadi intinya bahan-bahan itu ya bahan gitu ya. Misalnya kalau kita mau bikin omelet ya bahannya ya telur, garam, kemudian bumbu-bumbu dan sebagainya gitu ya. Kemudian steps-nya. Nah, ini ciri dari prosedur itu yang paling kentara itu adalah steps-nya atau langkah-langkah, stages in a process ya. Tahap-tahap dalam sebuah proses ya. Jadi sebuah proses itu prosesnya satu tapi tahap-tahapnya bisa beberapa gitu. Nah, itu prosedur ya. Nah, ciri-ciri kebahasaannya, fitur-fitur kebahasaannya, yang pertama itu adalah dia menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah ya. Dia menggunakan kalimat perintah ya, tuntutan ya. Boil some water in the kettle. Nah, misalnya ini contohnya ya. Cirinya dari imperative sentence itu adalah
kalimat seperti ini dimulai dengan verb dasar ya, atau verb infinitive. Jadi tidak dimulai dengan subjek ya. Makanya kita nggak lihat di sini tuh ada subjek ya. Boil itu kata kerja ya. Didihkan gitu ya. Subjeknya siapa? Biasanya nggak disebutin ya. Nah, kalau ada satu kalimat ya, meskipun dia di ujungnya ada titik, bukan tanda seru, tapi dia dimulai dengan kata kerja ya, dasar. Kata kerja dasar, kata kerja yang tidak memperoleh tambahan apapun ya. Kata kerja yang paling murni ya. Maka kemungkinan besar itu adalah kalimat tuntutan atau dia berupa perintah. Misalnya di sini boil some water in the kettle ya. Didihkan sejumlah air ya di kettle. Ya. Kettle mungkin ya kalau bahasa kita ya. Kemudian action verbs ya. Kemudian kata kerja yang berupa aksi atau tindakan. Turn, put, mix, cut, stir ya. Kemudian balikan ya, contohnya balikan, put, taruh ya, mix, campurkan, cut, iris-iris, potong-potong, stir, aduk ya. Connectives, yang ketiga connectives itu kata hubung, karena dia berupa proses maka ada ketersambungan antara satu step dengan step yang lain. Maka kata-kata then ya, kemudian because, karena, so, jadi, although, meski itu sesuatu yang bisa digunakan ya, tapi nggak wajib banget gitu ya, tapi ini bisa digunakan dalam teks prosedur ya. Terutama then ini bisa jadi meskipun nggak disebutin, tapi dia itu memang maknanya kemudian karena dia berupa proses, langkah 1, kemudian langkah 2, langkah 3 ya. Meskipun kata then yang disebutin ya, tapi proses 1, 2, 3 itu sudah menunjukkan bahwa di situ ada kemudian ya. Kemudian adverbs ya. Adverbs itu kata keterangan ya, adverbia atau kata keterangan. Kata keterangan itu menerangkan selain kata benda ya, selain kata ganti. Nah, itu diterangkan oleh adverbs ya, carefully, dengan hati-hati. Nah, misalnya stir carefully, aduk dengan hati-hati. Nah, dengan hati-hati ini bukan menerangkan subjek atau objek, tapi menerangkan stir, kata kerja. Ya, aduknya dengan cara apa? Dengan cara hati-hati gitu. For 5 minutes. Nah, ini selama 5 menit. Apa yang selama 5 menit? Aduknya, misalnya stir for 5 minutes, aduk selama 5 menit. In the teapot dan sebagainya. Kalau ini keterangan waktu, kalau ini keterangan tempat, kalau ini keterangan cara ya. Kalau ini bisa adverb of manner biasanya disebutnya cara. Kalau ini adverb of time, keterangan waktu ya, atau duration. Keterangan waktu berupa durasi. Kalau ini adverb of place ya, keterangan tempat ya. Ini ada preposisi kata depan di sini. Kemudian yang terakhir ya itu present simple ya, simple present. Ada yang mengatakan simple present, ada yang mengatakan present simple ya. Ya, tensesnya itu ini. Nah, ini bisa jadi digunakan ketika misalnya di kondisi akhir ya. The cake is ready to be served. Cake-nya siap untuk disajikan gitu ya. Nah, ini menggunakan simple present ya. Setelah tadi imperatif di prosesnya, kemudian kondisi terakhirnya menggunakan simple present. Itulah ciri-ciri kebahasaan dari prosedur ya. Lanjut. Nah, ini bagian-bagiannya, contoh dari teks prosedur. How to brush your teeth properly. Ya, bagaimana caranya menggosok gigimu dengan benar ya. You will need, kamu butuh. Nah, ini bahan-bahannya, materialnya ya, soft toothbrush ya, sikat gigi yang lembut, toothpaste ya, odol, water, air ya, bla bla bla, yang dijelaskan satu persatu ya, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5 ya. Next, nah itu kita lanjut ke teks yang ketiga
Oke, yang ketiga itu adalah advertisement atau iklan. Apa itu iklan? Iklan itu adalah a text, picture, short film, song, etc. which tries, ya, sebuah teks, gambar, film pendek, lagu dan lain-lain, which tries to persuade people, yang berupaya untuk membujuk orang-orang to buy a product. Nah, ini ciri yang paling kentara dari advertisement atau iklan, ya. Itu adalah dia berupaya untuk membujuk orang-orang to buy a product or service, untuk membeli sebuah produk atau jasa, ya, untuk membeli sebuah barang atau jasa, ya. Jadi, nah, bedanya apa dengan label? Itu kan berhubungan juga dengan dunia bisnis, ya. Kalau label, ya, itu adanya bersama dengan produknya, ya. Jadi nempel barang produknya dan memberikan informasi tentang produknya. Kalau advertisement, dia memberikan informasi tentang produk, ya. Tentu saja iklan itu kan salah satu elemen yang mesti dimasukkan dalam iklan itu adalah product knowledge, ya, pengetahuan tentang produknya. Bagaimana mengedukasi orang-orang untuk membeli. Nah, edukasi seperti itu dapat dilakukan dengan product knowledge atau memberikan informasi tentang produk tersebut, ya. Nah, tapi bedanya advertisement itu tidak ada bersamaan dengan produknya, ya. Tidak ada bersama dengan produknya. Dan advertisement ini adalah sesuatu yang sangat sering kita lihat sehari-hari di berbagai media, ya. Di TV, ya, TV bisa hidup dengan advertisement, radio bisa hidup dengan advertisement, koran bisa hidup dengan advertisement, ya. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini nih, ya. Contoh-contoh dari advertisement. Di sini ada potato chips, ya. Ini kayaknya iklan lama, ya, udah lama banget. Nah, kalau yang kekinian itu ada refresh your world, ya, segarkan duniamu, ya. Ini Pepsi. Nah, ini iklan juga. Gambar seperti ini tidak ada di produknya, ya. Gambar ini adanya di media-media yang lain, ya, seperti media cetak maupun media sosial, ya, atau media TV dan sebagainya. Kemudian juga ini, ya, ini contohnya. Ini juga gambar-gambar yang merupakan iklan. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan iklan, ya. Oke, kita akan coba mulai masuk ke exercise, ya. Latihan. Choose the best answer, ya. Pilih jawaban yang terbaik. Ya, artinya ini soal pilihan jawaban. Oke, langsung saja, ya. Warning, this product contains nicotine. Peringatan, produk ini mengandung nikotin. Nikotin is an addictive chemical. Nikotin adalah zat atau aditif, zat aditif, ya, sebuah zat aditif. Nah, where can we probably find this text? Ya, di mana kita bisa, ya, probably, mungkin, find this text, menemukan teks ini. Nah, kira-kira di mana tuh? Nah, di sini, ya, clue-nya itu adalah nikotin, ya. Tentu saja bahan nikotin itu terkenal, dia itu ada di mana tuh? Ya. Di mana kira-kira kita bisa menemukan nikotin? Di rokok, ya. Mungkin nggak di susu ada nikotin? Mungkin nggak di mobil ada nikotin? Nah, tentunya dia ada di produk rokok. Maka jawaban untuk nomor 1, ya, ini adalah yang A, ya, on a packet of cigarettes, ya, dibungkusnya lah, ya. Next. Nah, di sini ada Cambridge, ya. What is the purpose of the text? Apa tujuannya? Nah, di sini kalau kita lihat ini bukan iklan, ya. Dia memang memberikan informasi tentang produk, tapi dia tampaknya bukan iklan, ya. Karena dia seperti bungkus dari sebuah biskuit. Maka dia adalah label, ya. Nah, apa tujuan dari label, ya? Itu adalah memberikan informasi tentang produk tersebut. Maka jawabannya adalah yang A. Kemudian yang ketiga, what kind of product is it? Jenis produk apa itu? Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Ini gambarnya juga udah kelihatan, ini biskuit. Kemudian ada tulisan juga biskuit di sini, ya. Delicious coklat cream biscuit. Kalau kata bahasa Inggris dibacanya dari belakang, biskuit krim coklat yang lezat, ya.
karena kepala dalam bahasa Inggris itu yang paling ujung kanan. Cambridge nama produknya. Maka jawabannya adalah biskuit ya. Next, nah ini what is advertised in the text? Apa yang diiklankan dalam teks tersebut ya. Nah, di sini ada Heinz tomato ketchup ya. Tomato ketchup berarti saus tomat. No one grows ketchup like Heinz. Ini produk namanya Heinz ya. Nah, di sini dijelaskan dia itu adalah tomato ketchup. Maka jawabannya ya adalah yang B. Next, we could probably find the product in a, kita kemungkinan ya dapat menemukan produk tersebut dalam sebuah apa. Kalau kecap di mana kira-kira? Ya. Nah, yang paling tepat ya, bukan di drugstore ya, di hardware store, flea market, tapi di mana? Di supermarket. Begitu ya, kita mungkin menemukannya di supermarket. Next, how to make ginger fish. Ya, how to make ginger fish is the. Nah, bagian itu apa tuh kira-kira? Masih ingat gak? Bagian judul itu dinamakannya apa? Dinamakannya adalah aim atau goal, ya. Maka jawabannya itu adalah yang C. Next, when is the fish put into the wok? Kapan si ikannya itu diletakkan ke dalam si woknya ya. Nah, kita cari aja kata wok, kemudian kata fishnya. Ada nggak di sini? Kita lihat, nah ini. Then slide the fish in. Nah, slide the fish in ya. Glosorkan si ikannya itu ke dalam woknya. Nah, tapi kapan kira-kira dilakukan? Nah, ini setelah heat up oil in the wok. Ya, panaskan minyak ya, di woknya atau di tempat penggorengan. Nah, maka jawabannya adalah when the oil is hot ya, yang A. Oke, kemudian until it is fragrant, sampai dia beraroma ya. The underline word refers to, nah apa yang beraroma kira-kira? Ya, fry the chopped ginger ya. Nah, kita bisa menemukan kata ganti ini di bagian sebelumnya. Fry itu goreng ya, goreng lah. Fried chicken berarti kan ayam goreng ya, fried rice nasi goreng. Nah, fry itu artinya menggoreng ya. Gorenglah the chopped ginger, jahe yang dicacah, yang dipotong-potong tersebut until it is fragrant, sampai si ginger tadi ya beraroma. Berarti karena di kalimat ini yang paling sesuai dengan konteksnya itu yang dibicarakan adalah ginger, maka it di sini kemungkinan itu adalah ginger ya. Maka jawabannya adalah yang C ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, itu untuk pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kalau masih ada yang belum dipahami bisa diulang-ulang terus ya, bisa diulang lagi, atau kalau masih ada pertanyaan bisa hubungi kakak ya di kontak yang disediakan. Oke, itu saja dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.